dinil Islam. Iki piye? Wong iki donga, drun kowe ora mudengan. Oh ini doa qasidah, doa pikirnya dia asyik sama ini, bukan asyik, stres. Jadi maaf kalau ada syekhar mania yang stres, silahkan datang malam ini tak kandanane. Ya. Jadi tahu artinya itu apa? Amitna ala dinil Islam itu mestinya donga ngene karo mungkin amitna la enak ndak apa-apa. Amitna ala dinil. Aduh. Allah ini. Itu doa. Ya Hanan ya Manan ya Ka. Enak sing. Ding mal iki apa? Mudah-mudahan orangnya ada di sini. Sholawatan. Bagaimana sholawatan sambil goyang dangdut? Sholawatannya bagus, tapi ada amrun kharij, ada perkara lain yang menumbuhkan hukum lain. Sholat itu bagus, tapi kalau sholat tujuannya riya bagusnya. Baca Quran itu bagus, tapi tujuannya sombong, bagus tidak. Begitu. Puasa itu bagus, tapi tujuan membuat melet, bagus tidak. Sholawatan bagus, sambil goyang dangdut, ya tidak bagus goyang dangdutnya, sholawatannya apa bagus. Jadi jangan dicampur adukan. Bagaimana ya sholawat dengan cara yang baik? Bagaimana kalau ternyata badannya itu agak bergoyang, badannya ketika qasidah ya, agak bergoyang seperti ini. Sekarang kita kalau minum kopi nikmat, seruput, masya Allah, boleh nggak? Goyang nggak ini? Goyang. Gedeng kan? Tapi tidak berlebihan. Subhanallah, nikmat, alhamdulillah, Allah. Ini zikir bukan? Zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, ini zikir. Sambil agak goyang badan, boleh nggak? Tapi tidak berlebihan. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari, Sahihul Bukhari, pada babud daraqi wal hiram, ada penjelasan riwayat-riwayat yang valid di dalam masjid Nabi. Para sahabat Ansor dari kalangan Habasyi, mereka melakukan permainan annal habasyata yal'abuna fi masjid Nabi dengan cara apa? Bid daraqi wal hiram, dengan menggunakan perisai dan tombak pendek. Paspan aitar kusuk, mereka melakukan satu gerakan-gerakan ringan ya, yang kalau dalam kategori secara umum itu masih kategori seperti tarian tapi ringan, bukan tarian-tarian yang berlebihan. Jadi goyangan itu kan seperti dikategorikannya seolah-olah seperti tarian. Mereka menggunakan tombak dan perisai gitu ya. Jadi tongkatnya sama dipukulkan di situ sama tuh, mukul ini, mukul perisainya, atau cuma begini saja begitu ya. Nah ini ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu di dalam masjid Nabi, di masjid Nabi. Di antara mereka ada yang mengucapkan syair-syair pujian kepada Rasul, Muhammadun Abdul Solihun, Muhammadun Abdul Solihun, tapi menggunakan bahasa-bahasa Habasyi. Sehingga kata Rasul bertanya kepada sahabat, apa yang dikatakan mereka? Oh, di antaranya mereka mengucapkan Muhammadun Abdul Solihun. Maka Rasul SAW tersenyum. Maka Rasul memanggil istrinya dari rumah, ya Aisyah, atuhibbin an tanzuri ilaihim, apa kau suka, engkau ingin melihat mereka? Naam, ya kemari kata Rasul. Maka kata Sayyidah Aisyah, aku peluk Rasul dari belakang tubuhnya, aku tempelkan pipiku dengan pipi Rasul, aku simpan daguku di pundak Rasul, begitu ya, meluk Rasul dari belakang. Kemudian Rasul tutupi wajahku dengan selendang yang tipis, aku masih bisa melihat mereka. Supaya apa ditutupi? Aku ini adalah wanita muda, takut jadi perhatian banyak orang. Cantik Sayyidah Aisyah. Begitu.
nonton sama Rasul di Masjid Nabawi, perilaku mereka begitu. Di antara mereka ada kaum wanita, tapi bukan berarti campur aduk laki-laki perempuan. Di situ ada wanita, ya, fihim nisaun wal atfal, dan anak-anak kecil. Jadi ada kaum wanitanya, tapi bukan berarti campur aduk laki-laki dan perempuan. Ya tetap harus dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kita sudah mafhum, sudah paham bahwasannya kalau campur aduk yang luar mahram ya haram, kecuali yang mahramnya, begitu kan. Kalau ngumpulnya yang barang-barangnya itu yang mahramnya, ya tidak masalah, tidak haram. Tapi yang bercampurnya itu luar mahram, itu yang haram. Paham? Paham? Nah seperti itu. Jadi harus dipisah, wanita ya wanita, laki-laki ya laki-laki. Bersebelahan tidak menjadi masalah selama masih terjaga daripada fitnah, daripada keburukan-keburukan. Disekat, dipisahkan, seperti itu. Ya, jadi kalau cuma gerakan-gerakan yang ringan-ringan, tasmanu etarkus itu sebetulnya zafin itu tarian sebetulnya mah. Cuma ya harus dijelaskan dari hadis ini apa gerakan-gerakan ringan, gerakan-gerakan kecil. Tidak sampai joget-joget dangdut sampai ujurat aja jujuralitan, enggak gitu. Joget seka nih, ya. Kalau salawatan gitu, ada joget seka gitu, enggak seperti itu banget, gitu. Karena tetap pada saat bersolawat, kalau isinya apalagi doa, ya tetap harus punya adab, isinya doa, begitu. Ya. Contoh Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah, begitu kan. Ilahi lastulil firdausi a'la, qasidahnya itu mengandung unsur doa. Ya maka bagaimana adab kita ketika berdoa? Contoh seperti itu. Oke lah kalau sholawat, kalau bentuknya sholawat itu dalam keadaan posisi apapun tetap diberikan pahala. Sholawat tuh, mau sambil teriak kayak gitu, tetap dapat pahala kalau sholawat tuh. Bedanya pahala tuh luar biasanya pahala tuh. Ya. Dibedakan.